Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa, menyatukan hati kita. Kita mau tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu pagi ini. Kami ada sampai saat ini. Ini semua karena kemurahan. Kami mau bersyukur Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau pimpin acara ibadah pagi ini dari awal hingga akhir. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap pujian penyembahan kami. Juga firman yang akan kami dengar, kiranya bisa memberikan kita kekuatan. Berkati kami, urapi kami, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih
hanya Yesus yang kami cinta. Selamanya kau ku cinta. Haleluya Yesus. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus kau Mari jemaat kekasih Tuhan katakan, jiwaku. Yesus, Yesus kau yang ku kami cintai Engkau Yesus. Haleluya. selamanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas Sampai akhir nafas hidupku, Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau yang ku cinta. Semuanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus kau kekasih jiwaku. Mari kita mau angkat tangan kita katakan, Yesus kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus kau kekasih jiwaku. mari kita mau panggil Dia Yesus. Yesus kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Haleluya. Jiwa kami merindukan Tuhan. Hati kami haus akan Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami cintai Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengangkat tangan kita. Yesus pegang tangan kau. Haleluya Yesus. Yesus pegang
tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Katakan Yesus. Yesus, Pegang kami Tuhan. Jangan pernah Engkau lepaskan kami. dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Katakan Yesus. pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, Tak dapat. dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Sekali lagi selama katakan. ku hidup. Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, Tak dapat. dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya. Haleluya. 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 Kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur sebab Dia baik dan sangat baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang pernah
Tuhan katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Mari kita mau angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, Haleluya. mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih syukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya. Biasa saya menyembah Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita merayakan bahwa kita mau berkumpul bersatu memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Berkumpul bersatu, amin, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataran domba, satu suara menyatakan selamat bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak rumah pujian dan kekuatan, Allah dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataran domba, satu suara menyatakan selamat bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak rumah pujian dan kekuatan, Allah dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Biarlah keselamatan yang dari Allah akan bertata dalam hidup kita. Mari sama
siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam menghadapi hidup ini memang sangat sulit, tapi kita yakin dan percaya bahwa pertolongan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Haleluya, Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Hanya Yesuslah kekuatan kita. Hanya Yesuslah tempat persembunyian kita. Di waktu kita susah, di waktu kita dalam kesulitan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dan perisai di hidupku. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku.
Tetapi inilah keyakinan kami di dalam Engkau Tuhan, yang membuat kami tidak ragu lagi, membuat kami tidak takut lagi. Karena hidup kami dalam rencana-Mu, hidup kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Hingga kami bersama-sama dengan Engkau, kami melangkahkan kaki kami dengan tidak rasa takut, dengan tidak rasa gentar. Karena Engkau lah yang menyertai dalam hidup kami. Jika Engkau di pihak kami Tuhan, siapa yang akan melawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah memuji besarkan nama-Mu. Saatnya pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Jadikan kami tanah-tanah hati yang baik, supaya benih-benih firman-Mu yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pencobaan di padang gurun, yang bagian yang kedua, ya. Puji nama Tuhan. Di bagian yang pertama, iblis sedang menyerang kita. Iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus untuk menjadikan batu itu menjadi roti. Dan kemudian Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah, yaitu firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian setelah gagal dari pencobaan yang pertama, iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang keempat ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Puji nama Tuhan. Saudara, Yesus sebagai teladan kita, dan dia sudah menang di dalam pencobaan. Itulah sebabnya dia sekarang menjadi imam besar, yang setiap hari berdoa untuk kita, supaya kita jangan jatuh. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama. Ya, kalau gurunya saja diperlakukan seperti itu, apalagi murid-muridnya, apalagi anak-anaknya, saudaraku. Dan Yesus menjadi teladan kita, dan dia sudah menang atas pencobaan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-23 kita akan membaca lebih dulu. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-23. Ini doa Paulus untuk sidang jemaat di Tesalonika. Dan tentunya ini juga merupakan kerinduan kita, doa kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, semoga supaya tubuh, jiwa dan roh kita ini terpelihara sempurna. Kapan? Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan dia akan membawa upah seperti yang dijanjikannya bagi orang yang setia sampai akhir. Setia sampai kedatangan dia yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan. Untuk apa iblis mencobai kita? Untuk apa iblis mencobai Tuhan Yesus? Untuk apa iblis mencobai kita? Yaitu supaya kita jatuh, supaya kita kecewa, supaya kita menyangkal dia, supaya kita tidak percaya lagi kepada dia, supaya kita beralih yang darinya dari mati kepada hidup, kembali lagi dari hidup, supaya kita mati binasa. Dan ini adalah tujuan iblis untuk mencobai kita. Untuk apa Ayub dicobai? Kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman ini, dari tokoh yang luar biasa ini.
Ya, puji nama Tuhan. Supaya Ayub menyangkal Tuhan dan binasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 kita akan lihat. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita lihat bahwa iblis adalah sang pencuri. Puji Tuhan. Apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus, kita memiliki dalam segala kelimpahan. Berkat-berkat rohani yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Tetapi supaya kita kecewa dan menyangkal dia. Puji nama Tuhan. Dan di pembahasan yang lalu kita lihat bahwa kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh. Dalam hidup ini selalu ada kaitannya dengan perut. Dengan tubuh jasmani ini. Sehingga kita tidak memperhatikan yang rohani. Puji nama Tuhan. Sekarang iblis melancarkan serangan kepada jiwa. Puji Tuhan. Tubuh Ayub dicobai sedemikian rupa sehingga kekayaannya habis, anak-anaknya habis. Bahkan tubuhnya sendiri penuh dengan borok-borok, dengan sakit penyakit. Tetapi kita lihat kemurnian iman daripada Ayub. Mengasihi Tuhan walaupun bukan mengasihi Tuhan jikalau aku sembuh, jika aku diberkati. Sehingga kita banyak mengajukan tantangan-tantangan kepada Tuhan. Ya, menjadi anak Tuhan tidak perlu pembuktian. Jika engkau anak Allah. Jika memang benar-benar Allah itu Bapa kita, mengapa kita jadi miskin? Jika kita ini anak Allah yang maha kuasa, kenapa kita sakit tidak sembuh-sembuh? Bahkan kita diizinkan mati. Supaya kita kecewa dan menyangkal Tuhan. Dan ini tujuan daripada si pencuri. Dia mencuri apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau hidup jasmani itu menjadi tujuan dalam hidup kita, kesuksesan itu menjadi tujuan dalam hidup kita, iblis paling senang. Diambil saja itu sudah kecewa. Diberi sakit saja sudah kecewa. Puji nama Tuhan. Sebab ini adalah tujuan daripada pencuri. Dia ingin mencuri tubuh kita. Kemudian ingin membunuh jiwa kita. Yang pada akhirnya supaya kita binasa sama seperti dia. Puji nama Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa sang gembala, ya, dikatakan di sini bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Memberi hidup tubuh kita, memberi hidup jiwa kita, bahkan memberi hidup roh kita. Ya, supaya ketiga-tiganya ini sempurna, terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Selama kita masih ada di dalam hidup ini, bukan jaminan kalau kita memiliki kerajaan surga. Ya, yang mendapatkan janji Tuhan itu kalau ia setia sampai akhirnya, setia sampai mati, setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Haleluya. Ini yang akan mendapatkan upah. Puji Tuhan. Dikatakan Yesus memberi hidup. Ya. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan bahwa aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dikatakan aku mengenal.
aku mengenal. Ya. Tapi kita lihat sangat ironis. Kita mengenal Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan? Apakah benar-benar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Baik segenap tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Kita taklukkan, kita tundukkan segala pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itulah jiwa kita. Kita persembahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga kita selalu mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah menjadi kecewa kepada Dia. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, dan itu tidak berubah. Apapun kondisi dalam hidup kita, apapun perasaan di dalam hidup kita, tidak akan pernah mengubah bahwa Allah itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7, ayat 21 sampai 23. Dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Jadi dia kenal Tuhan. Mungkin kenal Yesus. Sejauh mana dia kenal? Apakah cuma sekedar sebagai simpatisan Kristus, simpatisan Yesus? Cuma sekedar kenal? Ya. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dikatakan di sini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan katakan bukan hanya tidak mengenal, tetapi tidak pernah mengenal kamu. Ya. Itulah sebabnya ketika seseorang, iblis mau supaya kita jangan masuk ke dalam, ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru, dikatakan. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu datang. Siapa yang menjadi ciptaan baru? Dia yang ada di dalam. Tetapi iblis adalah sang penipu. Dia ingin menipu kita. Sehingga seolah-olah kita ya orang yang paling dekat Tuhan. Kita orang yang paling mengerti suara Tuhan. Paling mengerti kehendak Tuhan. Jangan-jangan kita ini di luar Tuhan. Kita di luar kehendak Tuhan. Sebab memang mungkin ada keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, ya, untuk dapat mengusir setan demi nama Tuhan tidak sembarangan, untuk dapat menyembuhkan orang sakit dengan nama Tuhan tidak sembarangan, saudaraku. Tetapi disingkatakan Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu. Mungkin selama pelayanan kita, selama pengiringan kita kepada Tuhan, kita bukan ada di dalam, tetapi kita dibawa ke bumbungan bait Allah. Bukan di dalam Kristus, tapi kita di luar. Sekalipun di bumbungan, saudaraku, saya pastikan itu ada di luar. Seringkali kita ketipu oleh
tipu daya iblis. Kelihatannya rohani kita meningkat, kita dipakai dalam pelayanan yang luar biasa, dalam kesembuhan, ya, dalam berbagai-bagai macam karunia-karunia menurut ukuran kita sendiri, sehingga kita mengangkat diri kita sendiri. Dan itu maunya iblis. Kita dihambat supaya kita jangan masuk, tetapi kita diangkat. Hamba-hamba Tuhan itu diangkat. Sehingga lupa siapa dirinya. Dari mana asalnya. Segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sehingga menjadi orang yang seolah-olah paling mengerti kehendak Tuhan, yang paling dekat dengan Tuhan, yang bisa setiap hari mendengar suara Tuhan. Jangan-jangan, saudaraku, jangan-jangan ketika dia datang kembali yang kedua kali, dia katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Mengapa? Karena tidak ada di dalam. Ya, Tuhan itu melihat ketaatan. Kita akan lihat Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini sangat luar biasa. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Seringkali manusia itu lihat hasil. Kalau sudah gerejanya besar, kalau sudah dipakai dalam kesembuhan, kalau sudah diberkati dalam pekerjaan, kekayaan semakin bertambah, keberhasilan semakin meningkat. Dia sudah merasa dekat dengan Tuhan, merasa sudah paling diberkati oleh Tuhan. Manusia melihat hasil. Sehingga katakan yang lain seperti seolah-olah, oh yang lain itu kurang doa, yang lain itu kurang berpuasa, atau yang lain kurang seperti itu. Selalu melihat yang lain, ya, sehingga mengangkat diri, saudaraku. Tetapi Tuhan itu melihat ketaatan kita. Kita sudah pastikan, kita harus bisa pastikan bahwa nama kita ini terdaftar di surga. Bukan karena melihat keberhasilan kita, tetapi karena melihat ketaatan kita. Melihat kesetiaan kita. Kalau manusia seringkali keberhasilan itu jadi ukuran. Nah, ini tipu muslihat iblis kembali. Ya. Sehingga kita memang berhasil di dunia, tetapi namanya tidak terdaftar, tidak tercatat di surga. Puji nama Tuhan. Ini cara iblis supaya kita jangan masuk ke dalam, tetapi kita diangkat, bahkan sampai di bumbungan bait Allah. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dia menghambat kita, ya, supaya juga jangan masuk.
Saudaraku, untuk apa iblis mencobai kita? Tadi saya katakan supaya kita jatuh. Kita dicobai untuk apa? Untuk mencobai Tuhan. Ya, untuk mencobai Tuhan, supaya kita mencobai Tuhan. Kita lihat bagaimana bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanannya dia tidak sampai kepada tanah tujuan, yaitu Kanaan. Dan Tuhan katakan sudah 10 kali mereka itu mencobai aku. Sekalipun mereka melihat mujizat-mujizat, melihat karya-karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, tetapi katakan mereka 10 kali telah mencobai aku, sehingga aku bersumpah mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Biar ini menjadi teladan, itu menjadi contoh dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan, kata Tuhan Yesus, ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi anak Tuhan sekali lagi, kita tidak perlu pembuktian, ya, supaya kita ini diakui oleh khalayak umum, saudaraku. Bahkan 2 kali Tuhan Yesus suruh turun, ya. Yang pertama dari bumbungan bait Allah, turun, ya, jatuhkan dirimu, nanti ada malaikat-malaikat yang menatang engkau, sebab ada tertulis tentang engkau, ya. Memang ada tertulis, memang ada tertulis. Seringkali kita diajari oleh hamba-hamba Tuhan, ya, kita klaim janji Tuhan, dikira Tuhan itu agen asuransi yang bisa kita klaim sewaktu-waktu, saudaraku. Puji Tuhan. Dan yang kedua, ketika dia ada di kayu salib, ya, ketika dia ada di atas kayu salib, saudaraku, dan ini sangat mempengaruhi segala jiwa dan pikiran daripada Tuhan Yesus pada waktu itu, ya. Kita lihat dalam Markus pasal 15. Ini bahkan dikatakan seluruh orang yang lewat, yang ada di sana menghujat dia. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang salibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Bahkan orang yang tidak layak hidup pun dia mencela Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Disinilah letak ketaatan daripada Tuhan. Dan dia menyerahkan segala pikiran, segala kehendak, dan segala perasaan pada waktu itu ditaklukkan kepada kehendak Bapa. Dan itulah namanya ketaatan. Dikatakan, "Ya Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Bagaimana dia seorang yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang punya bumi dan surga, mendapatkan satu pelecehan yang semacam itu, dan dia tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia menyerahkan. Ya, puji nama Tuhan. Dan iblis ingin mendorong, ingin selalu mendorong supaya Tuhan menunjukkan kuasanya, ya, menunjukkan kuasanya, sehingga dia turun dari salib. Hebat, luar biasa. Sehingga dalam Alkitab dicatat bahwa
yang disembah orang Kristen. Itulah seorang nabi yang besar, nabi yang luar biasa. Ketika dia ada di salib, ketika dia dalam keadaan yang hancur, tubuhnya begitu hancur, wajahnya begitu buruk, bisa turun dari salib, kemudian dalam keadaan yang utuh, tidak kekurangan satu apapun. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dibakar, tidak ada bau hangus sedikit pun. Sehingga membuat sang raja dengan orang-orang yang melihat itu begitu tercengang. Wah, ini luar biasa. Sehingga membuat percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa Yesus tidak lakukan seperti itu? Betapa mudahnya untuk melakukan hal seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus turun dari salib dan mereka semua percaya. Mereka semua percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dan dia telah menyerahkan segala perasaan, pikiran, dan kehendaknya kepada Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita diselamatkan. Karena hanya inilah satu-satunya jalan untuk manusia mendapatkan keselamatan. Yesus harus mati. Tidak turun dari salib. Sehingga kita tidak pernah kecewa sekalipun Yesus tidak bisa turun dari salib. Kita tidak pernah kecewa sekalipun Yesus harus mati di kayu salib. Karena untuk itulah tujuannya. Jikalau Yesus turun dari salib, mungkin seluruh dunia akan menyambut dia, akan percaya kepada dia bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi iman kita ini sia-sia. Kita akan tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Dan kita akan mati di dalam dosa-dosa kita. Karena tidak ada pengampunan, tidak ada penumpahan darah, tidak ada kematian anak domba Allah itu. Puji nama Tuhan. Dia lakukan untuk kita. Karena kasihnya kepada kita, kepada saya, dan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Yesus adalah teladan kita. Ya, puji nama Tuhan. Iblis seringkali katakan, jatuhkan dirimu seperti akrobat. Ya, iblis maunya kan seperti begitu. Jangan cari masalah lah. Masalah itu tidak kita cari. Masalah itu dengan senang hati akan datang kepada kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-24. Amsal, kita lihat Amsal. Supaya Yesus menjadi teladan kita. Ayat ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mazmur, kita akan lanjutkan di dalam Mazmur pasal 37. Ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Ini katakan orang benar, saudaraku. 7 kali orang benar jatuh, bukan 1 kali. Kadang-kadang masih 1 kali saja kita sudah tergeletak, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak memahami kuasa Allah, tidak memahami kehendak daripada Allah, bahwa rancangan Allah itu sempurna di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Seolah-olah kita katakan bahwa Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak peduli. Alkitab dengan jelas mengatakan 7 kali orang benar itu jatuh. Jadi orang benar masih bisa jatuh. Tapi yang membedakan, dia tidak akan pernah tergeletak. Sehingga kita diajar Tuhan untuk kita cakap dalam menanggung segala sesuatu. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan.
Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudaraku, ya, puji nama Tuhan. Dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh. Ya. Dan di dalam Mazmur 37 dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya kita sudah mengikuti jalannya Tuhan. Kita sudah mengikuti langkahnya Tuhan. Kita sudah mengikuti maunya Tuhan. Kita sudah mentaati firman Tuhan. Tapi kita masih bisa jatuh. Apabila dia jatuh, masih diizinkan Tuhan untuk jatuh, tapi tidak akan pernah dibiarkan tergeletak, karena tangan Tuhan itu yang akan menopang, ya. Tangan Tuhan yang akan selalu menopang. Kita adalah genggaman tangan Tuhan, ya. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Mengalir, ikuti, ikut arus kemana Tuhan mau di dalam hidup kita, sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Dia katakan, berbahagialah hambaku yang setia, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Puji nama Tuhan. Dan ini yang akan kita rindukan. Dalam kesetiaan kita, dalam pergumulan kita merindukan satu pujian yang dari Tuhan. Bukan nyalah kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Tetapi kita datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu, hai hambaku yang setia. Puji nama Tuhan. Ya. Dan di gereja-gereja awal kita melihat bagaimana Petrus, Yohanes dan rasul-rasul yang lain dipakai luar biasa. Dan di sana di gerbang, namanya di pintu gerbang, itu di sana ada dikatakan dalam firman Tuhan itu ada seorang pengemis, ya, yang selalu meminta-minta, Ketika Petrus sampai, kemudian dia berharap akan mendapatkan apa-apa. Tapi dikatakan, mas perak aku tidak punya, tetapi ini yang aku punya di dalam nama Yesus, dan dia sembuh. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat itu kalau kita baca, ya, kemudian dia mengikuti Petrus ke dalam. Orang lumpuh itu mengikuti Petrus ke dalam bait Allah. Yang tadinya dia ada di luar, sekarang dia masuk di dalam. Kenapa dia ada di luar? Karena dia lumpuh. Dan dia menjadi seorang pengemis. Dari seorang peminta-minta, sekarang dia menjadi seorang pemuji Tuhan. Ketika dia ada di dalam, dia memuji-muji Tuhan. Dia melihat keagungan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita masih ada di luar, jangan harap kita akan menerima, kita akan melihat kuasa-kuasa Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Kekuatan, kedahsyatan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan, bagi yang belum punya, bagi yang ada di luar, bagi yang belum mendapatkan, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu tanda kita masih ada di luar. Mari kita ketuk pintu, kita ingin masuk. Dan mintalah, maka engkau akan diberi. Ya, carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Jangan jadi Kristen, tapi memiliki jiwa yang pengemis, yang selalu minta, dan minta. Tetapi kita tidak pernah memberi kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang nuntut Tuhan, minta terus, tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa
Karena kita masih ada di luar. Kita belum menjadi ciptaan yang baru. Kita belum ada di dalam Kristus yang sesungguhnya. Ya, puji nama Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah puas. Jadi Kristen, iman itu sekedar sebagai piranti. Hanya sebagai piranti, ya, untuk memenuhi keinginannya, memenuhi kebutuhannya. Sehingga kesuksesan itu menjadi tolak ukur bagi dia dalam pengiringannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan ini ada jiwa pengemis, bukan jiwa pemberi, memuji Tuhan, mengageng Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan katakan, selalu dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan pujikan satu pujian. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ya, yakinlah bahwa kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita ada di dalam hati Tuhan. Kita ada di dalam pikiran Tuhan. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Katakan ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan. Maka kami ada di dalam rencanamu yang sempurna. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya. Kami selalu ada di dalam pikiranmu Tuhan. Kami ada di dalam rencanamu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Inilah keyakinan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu menopang kami di saat-saat kami jatuh Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat janji-janji firman-Mu yang begitu nyata, yang begitu hidup dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
besar kami yang telah menang atas pencobaan Tuhan. Engkau akan memberikan kemampuan-Mu, Engkau memberikan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengatasi segala pencobaan-pencobaan yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan akhirnya kami akan menjadi sama seperti Engkau, jadi pemenang-pemenang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan, ukirkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sebab sungguh-sungguh firman dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami terbang tinggi mengatasi segala persoalan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama dengan Engkau kami akan terbang tinggi, kami akan selalu terus naik dan naik, akan masuk lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan hadir ya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, melawat kami, baik suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dimanapun kami berada. Haleluya. Sehingga yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang kekurangan sudah Tuhan cukupi, bahkan roh yang mulai redup sudah dibakar kembali ya, dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, kami sudah panjatkan semua doa dan syukur. Yang percayakan bersama. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Percaya janji-Mu ya dan amin, kasih